Allahu Akbar. Pertanyaannya menakutkan semua jemaah. Ustaz mohon penjelasannya. Bagaimana ciri-ciri wanita yang disetubuhi jin? Dan apa harus mandi junub? Allahu Akbar. Na'udzubillah jemaah. Ya, jin itu yastamti'. Dia kadang-kala menikmatin kita. Makanya kita diperintahkan sebelum tidur untuk baca doa, untuk baca ayat kursi, untuk baca dua akhir ayat surat Al-Baqarah. Yang baca itu akan ada penjaga buat dia. Lalu berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri wanita setubuh jin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi kalau dia itu bermimpi, artinya dia bermimpi seakan-akan ada yang menyetubuhi dia. Kemudian dia merasakan ada yang keluar, maka dia mandi junub. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari hal-hal yang benar. Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia bermimpi? Apa kata Nabi SAW? Idza ra'atil ma'. Iya, wajib mimpi, wajib mandi kalau melihat ada mani yang keluar. Jadi kalau tadi mungkin dia mimpi, dalam mimpi dia jin atau apa, tapi sebenarnya itu hanya mimpi, bukan disetubui jin, insyaallah ya. Karena memang ada yang mengatakan hal itu tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Syaitan tuh bisa ikut menyetubuhin ketika suami tidak baca bismillah. Ikut tuh jinnya tuh. Sebagaimana kalau kita nggak baca bismillah waktu makan, jinnya juga ikut makan ketika itu. Maka yang perlu anti lakukan kalau anti melihat ada air mani yang keluar, maka anti mandi junub, karena memang itu kewajiban orang yang melihat bermimpi kemudian keluar air mani. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, ana tanya apa yang harus ana lakukan sebagai istri yang mengetahui kenyataan kalau zauji ana ternyata tidak bisa menggauli ana di tempat tidur. Zauji ana ajak berobat, nggak mau karena ia merasa beliau belum biasa aja. Ana bingung Ustaz, karena ana juga ingin segera dikaruniai walad. Jazakallah khairan. Allahu Akbar jemaah. Iya. Jadi ada orang-orang yang Allah kasih penyakit. Salah satu penyakit itu yang biasa dikenal dengan sebutan apa? Inin kalau bahasa Arabnya itu impoten umpama. Dan suami harus terbuka sama istrinya. Karena di istrinya sama dia itu sebenarnya dua jiwa dalam satu jasad. Udah, rumah itu mengumpulkan dia. Sehingga seorang istri pun, ana lihat istrinya bagus. Artinya si istri tidak serta-merta marah sama suaminya, tapi dia berusaha. Kalau memang ada masalah di suami, diajak berobat, dibawa. Dan suami berangkat, nggak ada masalah. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penyembuhnya. Kalau kalian tidak biasa, ya memang tidak biasa, tapi seorang pemuda yang menikah itu jadi luar biasa ketika menikah. Ketika dia tidak biasa, jadi luar biasa. Karena apa? Karena Allah sudah menjadikan syahwat kepada wanita itu sebagai fitrah yang tertanam di diri manusia. Sehingga kalau kau katakan tidak biasa, oke, kau tidak biasa, tapi di dirimu sudah Allah taruh tuh syahwat kepada wanita. Kalau kau melihat memang ada masalah, terus terang, wallahi jamaah, as-saraha. Ketika kita terus terang, jadi nyaman semua. Apalagi dengan istri yang tadi, istri udah nerima nih, maka anti berusaha untuk merayu suaminya. Kalau enggak, anti belikanlah obat-obat apa, taruh di kopinya, di tehnya, di apa, ketika dia tidak merasa dia itu sakit ya. Atau tadi seorang istri harus pinter-pinter membuat suaminya yang tidak berhasrat supaya berhasrat. Jangan ini kadang-kala seorang istri itu ngomongnya kasar sama suaminya, akhirnya suaminya tidak punya hasrat. Bukan dia nggak bisa, tapi dia nggak mau gitu. Maka dengan kata-kata yang indah, insya Allah mudah-mudahan suaminya mau. Bagaimana hukumnya jika suami sering berkata, aku sudah lelah denganmu, mungkin takdir kita hanya di sini, dan lain-lain. Apa itu termasuk tolak? Tergantung niat. Ini kiasan. Tolak itu ada dua macam. Ada tolak dengan kalimat-kalimat yang lugas dan jelas bahwasanya
yang dimaksud adalah tolak seperti aku ceraikan engkau, aku tolak engkau. Tapi kalau mengatakan aku udah capek hidup sama kau, itu kalau dia niat menceraikan istrinya maka akan jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak niat cerai, tapi dia hanya berkeluh kesah. Kan ada orang yang memang capek sama istrinya. Allah, capek hidup sama kau, lelah aku hidup sama kau. Hanya mengeluh, bukan dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Atau dia mengatakan mungkin takdir kita hanya di sini. Ya mungkin kan? Mungkin di sini, mungkin lanjut. Tergantung niat dia. Kalau niat dia, aku mengatakan mungkin takdir kita niat di sini, aku ceraikan kau niatnya, maka jatuh cerai. Tapi kalau itu tadi berkeluh kesah, terus terang kadangkala ada seorang istri yang bikin apa ya? Bikin ruwet deh. Bikin ruwet. Tapi kadangkala suaminya yang ruwet sebenarnya. Sehingga apa yang dilakukan istri semua jadi ruwet. Padahal sebenarnya bang, kenapa kok bang? Enggak ada apa-apa kok marah-marah terus kayak gitu. Ya sebenarnya dia ada apa-apa, cuma kau tidak tahu. Barakallahu fiik. Jadi kembali kepada kata-kata yang mengandung unsur cerai, tapi tidak jelas ada kata-kata cerai di situ, maka kembali kepada niatnya. Jadi perlu ditanyakan kepada suaminya, bang, apa kau memang sudah menceraikan aku dengan ucapan itu? Apakah benar jodoh itu mutlak, takdir yang tidak bisa dirubah? Kalau benar, bagaimana yang bercerai? Apakah statusnya belum bertemu jodoh? Allah berfirman, khalaqahu biqadar. Kata Allah, semua itu kita ciptakan dengan ketentuan, dengan takdir. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Berkaitan dengan jodoh, ya ada orang yang takdirnya menikah cuma 2 tahun, kemudian bercerai. Ketika 2 tahun, itu takdir dia berjodoh dengan. Ketika terjadi perceraian, ya sudah, jodohnya cuma sampai di sana. Kita baru tahu takdir itu kapan? Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, rahasia Allah, Allah yang tahu. Umpamanya anak menikah sama fulan, lalu ada orang ngomong, kau kayaknya nggak lama, mungkin 7 tahun kau cerai. Masya Allah, ini peramal. Seperti itu. Ada orang yang mimpi, jemaah, subhanallah. Ada orang mimpi, fulan ini cuma 7 tahun. Ya itu mimpi, dia tahu kayaknya fulan nggak lama nikahnya. Itu mimpi anak. Kalau memang mimpinya benar, umpamanya seperti itu. Tapi ingat, berkaitan dengan jodoh, semua itu terjadi karena takdir Allah. Dan tugas kita menerima. Ketika sampai situ umpamanya, kalau tadi dikatakan apa tidak bisa dirubah, yang merubah takdir itu Allah juga. Tapi di antara penyebab Allah merubah takdir itu adalah dengan doa dan banyak berbakti sama orang tua, berbuat baik sama kerabat. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur manusia kecuali berbuat baik sama orang tuanya, bersama kerabatnya, menjaga silaturahim. Barakallahu fikum. Saya pernah dengar kalau kotoran kucing itu juga tidak najis. Apa benar Ustaz? Jadi bukan kotoran kucing, bekas yang diminum kucing. Kucing kadang-kala minum air di situ, minum air di kamar mandi. Apakah jadi najis? Maka tidak. Itu termasuk binatang yang muter-muter di tempat kita. Sebagaimana kita lihat umpamanya tikus minum air. Kita punya wadah air 1 timba yang nggak sampai 1 kula diminum. Najis enggak? Enggak. Itu termasuk binatang yang muter-muter, tapi bukan kotorannya, namun bekas yang diminum oleh kucing atau tikus itu. Termasuk binatang yang biasa berkeliling di rumah kita, jemaah. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berharga dan harus saling menghargai. Karena akhir-akhir ini sering kejadian di lingkungan sekitar, ibu-ibu menghina ibu lain karena beda pemahaman, dan perempuan lebih banyak disalahkan karena suami yang selingkuh, anak yang hukum di sekolah, padahal baik laki-laki maupun perempuan punya tanggung jawab mendidik keluarga dan lingkungan. Mohon penjelasannya. Iya jemaah, suami ini punya kewajiban yang besar. Dia tidak bisa masuk surga kecuali setelah mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Sehingga suami akan bertanggung jawab terhadap istrinya. Kau kok pilih istri kayak gitu? Akan ditanya. Kau memilih ibu buat anak-anakmu yang gak benar. Itu akan ditanya kelak pada hari kiamat. Apakah suami sudah menjalankan tugasnya apa belum? Dan istri punya tugas juga mendidik anak-anak.
Namun peran seorang istri itu ya tidak bisa dipungkiri sangat besar, bahkan bisa jadi lebih besar daripada peran ayah. Kenapa? Karena ini kalau istri yang benar, maka istri tugasnya di rumah. Kalau istri harus bekerja seperti suami, ya jangan disalahkan kalau anaknya nggak dirawat, karena suaminya membiarkan istrinya bekerja, malah mungkin menyuruh istrinya bekerja. Maka perlu diperhatikan, kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam nggak ada bapaknya. Nabi Ismail alaihissalam ada bapaknya tapi ditinggal sama bapaknya. Ditinggal Ismail sama Hajar itu di Mekah, bertahun-tahun ditinggal. Bersama siapa hidup? Bersama ibunya. Kemudian kita lihat siapa lagi yang bersama ibunya? Yang Nabi kita Muhammad SAW, bapaknya meninggal dunia sebelum lahir. Maka peran seorang ibu sangat besar sekali. Maka laksanakan tugas ibu dan tidak perlu peduli sama omongan manusia. Omongan manusia ini nggak ada habisnya, jemaah. Kau mau berbuat baik bagaimanapun pasti ada yang mengkritikmu. Tapi berbuatlah kebaikan lillahi ta'ala, maka kau tidak perlu peduli dengan omongan orang. Tapi kalau ada masukan dari orang yang bisa dipertimbangkan, kau ambil masukan itu dan kau jalankan. Ada grup WA, kelihatannya akrab, tapi ketika bertemu malah dingin. Ustadz, gimana fenomena seperti itu? Iya jamaah, ada ya, kita perlu memandang orang itu tidak dengan diri kita, tidak pakai kacamata kita. Ada orang yang bisa ngobrol lewat tulisan nyaman, tapi kalau ketemu suruh ngomong itu kagok dia, aduh nggak enak dia. Maka kau yang seharusnya memulai, jangan nunggu orang itu. Ini biasanya sering nyapa anak kok di WA. Pas kajian diem-dieman aja kata dia. Ya mungkin dia malu. Coba kau hancurkan tirai yang membuat diri kagok. Ahlan wa sahlan, fadl duduk ini. Kau bikin hangat kalau suasananya dingin. Ustaz, sudah Ustaz. Ya kau bikinkan teh buat dia supaya hangat dia. Sudah dikasih teh gitulah. Tetap artinya kita husnudzon sama saudara kita. Jangan gampang-gampang menvonis orang. Oh dia ini cuma pura-pura baik. Enggak, kita nggak boleh. Kita seorang muslim harus husnudzon sama saudara kita. Insya Allah mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang mungkin memang belum biasa bergaul ya. Ada orang yang vokal di medsos ya, vokal, dikasih mic gemeter dia jemaah. Ya wajar seperti itu. Hukum ngobrol atau berkhulwat lewat grup WA pelatihan sekolah atau kantor, Facebook ataupun Instagram yang disitu berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram dengan isi konten pembicaraan mulai pagi sampai malam tidak penting. Tidak ada nilai kemanfaatannya seperti tanya kabar, lagi ngapain, sekedar bergurau, bualan, selfie, ya keluar aja dari sana. Kalau nggak ada manfaatnya. Jadi grup-grup sekolah itu dibikin tujuannya supaya mulai grup wali murid. Agar informasi itu sampai kepada semuanya, bukan untuk omong kosong sebenarnya. Tapi kalau sudah dilihat omong kosong, nggak bermanfaat, maka kau keluar dari sana. Bikin grup khusus ibu-ibu aja, seperti itu. Apalagi kalau saya cermati di grup-grup WA juga isinya ada yang saling memuji ataupun merayu, walaupun hanya sekedar gurauan, dan mereka sudah sama-sama berkeluarga dan berumah tangga. Apakah ini sudah bisa dihukumi kategori mendekati zina? Dan bagaimana hukum kita di grup ini yang diam saja atau melakukan pemberian dihukumi dosa? Iya, kalau kita sudah kebablasannya. Islam itu membatasi hubungan laki-laki sama wanita karena memang kedua makhluk ini kalau dikumpulkan bisa nyetrum. Maka dikasih batasan-batasan. Kita jaga batasan-batasan. Boleh kita ngobrol sama seorang wanita kalau ada perlunya. Kau ke pasar beli sesuatu yang jual perempuan, jangan engkau karena perempuan akhirnya ambil full pen. Saya beli ini. Karena perempuan nggak boleh kau ngomong sama dia. Ya Afan, ana mau beli ini berapa harganya, boleh. Ketika ada perlunya, tapi bukan omong kosong ya, hal-hal yang tidak penting seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bukan berguna aja untuk akhirat, untuk dunia nggak berguna juga buat dia. Hal seperti itu tinggalkan, dan insya Allah Allah akan beri ganti kepadamu teman-teman yang lebih baik, yang lebih bermanfaat.